Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nurhanindito dengan NPM 2235 10443 kelas 5F. Di sini saya akan membuat tugas AI tentang expert system. Di sini saya menggunakan metode certainty factor. Untuk kasusnya, di sini yaitu analisis metode certainty factor pada sistem pakar diagnosa kerusakan sepeda motor. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini mengembangkan sistem pakar berbasis metode certainty factor untuk mendiagnosa kerusakan sepeda motor dengan tujuan meningkatkan akurasi identifikasi masalah dan efisiensi proses perbaikan. Sistem ini mengintegrasikan berbagai gejala yang diamati seperti mesin susah hidup, suara tersendat-sendat, asap hitam, dan bunyi ketukan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh para ahli otomotif, di mana masing-masing aturan diberikan nilai keyakinan untuk menangani ketidakpastian data. Melalui perhitungan dan kombinasi nilai certainty factor, sistem mampu menghasilkan tingkat keyakinan terhadap setiap diagnosis, sehingga teknisi dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat. Hasil implementasi menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mengidentifikasi penyebab kerusakan utama, khususnya pada sistem bahan bakar, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan keandalan proses diagnosis dan perbaikan sepeda motor. Di sini untuk contoh kasusnya yaitu, misalkan kita memiliki sistem pakar diagnosa kerusakan sepeda motor dengan 3 hipotesis atau diagnosis yang utama dan beberapa aturan. Contoh aturan gejalanya sebagai berikut. Yang pertama itu hipotesis dan aturan, yang kedua gejala yang diamati dan nilai keyakinan pengguna, yang ketiga perhitungan certain faktor untuk masing-masing aturan, dan yang keempat analisis hasilnya. Kita masuk yang pertama yaitu hipotesis dan aturan. Di sini kita yang pertama yaitu diagnosis untuk kerusakan sistem bahan bakar. Kita buat aturan pertama, yaitu jika mesin susah hidup, maka kemungkinan ada masalah pada sistem bahan bakar. Kita inisialisasikan CF rule-nya, yaitu 0,7. Untuk aturan yang kedua, jika terdapat suara stumbling atau tersendat-sendat saat mesin berjalan, maka kemungkinan ada masalah pada sistem bahan bakar. Untuk aturan kedua ini, kita inisialisasikan CF rule-nya, yaitu 0,6. Selanjutnya yang kedua, yaitu diagnosisnya pembakarannya tidak sempurna. Kita masuk ke aturan ketiga. Di sini jika terlihat asap hitam dari knalpot, maka kemungkinan terjadi pembakaran tidak sempurna. Kita inisialisasikan certain factor rule-nya yaitu 0,6. Selanjutnya yang ketiga yaitu diagnosis kerusakan mesin, misalnya seperti kerusakan piston. Kita masuk ke aturan keempat, yaitu jika terdengar bunyi ketukan tidak normal dari mesin, maka kemungkinan terjadi kerusakan pada piston. Di sini kita inisialisasikan CF rule-nya yaitu sebesar 0,9. Selanjutnya gejala yang diamati dan nilai keyakinan pengguna. Di sini misalnya seorang teknisi memasukkan gejalanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu gejala atau gejala G1, yaitu mesin susah hidup. Di sini kita masukkan CF user yaitu 0,8. Selanjutnya untuk yang kedua gejala G2, suara mesin tersendat-sendat. Kita inisialisasikan CF usernya 0,7. Selanjutnya gejala G3, yaitu asap hitam dari knalpot. Di sini CF usernya 0,7. Untuk gejala G4, bunyi ketukan dari mesin, CF usernya kita inisialisasikan 0,7. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan CF atau certain factor untuk masing-masing aturan. Yang pertama di sini kita akan mendiagnosis kerusakan sistem pada bahan bakar. Di aturan tadi, di kerusakan sistem bahan bakar di sini ada 2 aturan. Jadi kita masukkan aturan pertama tadi, rumusnya yaitu seperti ini CF1 yaitu untuk aturan 1 ini G1 sama dengan 0,8 dikali ini G1 seperti ini G1 0,8 CF user dikalikan oleh CF rule-nya 0,7. Di sini 0,7. Jadi 0,8 dikali 0,7 sama dengan 0,56. Untuk aturan keduanya, di sini CF usernya 0,7 dikalikan
CF rule-nya 0,6 sama dengan atau hasilnya yaitu 0,42. Karena ini ada dua aturan, jadi kita akan mengkombinasikan antara catatan vektor aturan 1 dan catatan vektor aturan 2 dengan rumus sebagai berikut, yaitu catatan vektor atau CF SBB sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurang CF1 dengan hasil atau output sebagai berikut, yaitu CFSBB sama dengan CF1 dimasukkan dari aturan yang pertama ini, yaitu 0,56 ditambah aturan 2-nya 0,42 dikali kita masukkan 1 dikurang 0,56 itu, maka didapatkan hasil yaitu 0,7448. Jadi, keyakinan untuk diagnosis kerusakan sistem bahan bakar adalah sekitar 74,5%. Ini untuk diagnosis kerusakan sistem pada bahan bakar. Selanjutnya kita masuk ke diagnosis pembakaran tidak sempurna. Di sini cuma satu aturan, yaitu aturan 3. Kita masukkan rumusnya, yaitu CF3 sama dengan di sini CF usernya 0,7 dikali CF rule-nya yaitu 0,6. Maka didapatkan hasil yaitu 0,42. Karena di sini cuma satu aturan, kita langsung memasukkan persennya, yaitu maka nilai untuk catatan vektor untuk diagnosis pembakaran tidak sempurna yaitu sebesar 42%. Selanjutnya yang ketiga yaitu diagnosis kerusakan mesin atau piston. Di sini cuma satu aturan juga, yaitu aturan 4 atau G4. Kita masukkan rumusnya yaitu 0,7 untuk CF usernya dan 0,9 untuk CF rulesnya. Maka didapat hasilnya yaitu 0,63. Maka nilai CF untuk diagnosis kerusakan mesin piston sebesar 63%. Selanjutnya kita masuk ke analisis hasil. Berdasarkan perhitungan tadi, maka didapatkan poin-poin sebagai berikut. Untuk kerusakan sistem bahan bakar, CF-nya yaitu sebesar 74,5%. Untuk kerusakan mesin atau pistonnya yaitu sebesar 63%. Pembakaran tidak sempurna sebesar 42%. Jadi, dari ketiga diagnosis tersebut, nilai keyakinan tertinggi adalah untuk kerusakan sistem bahan bakar dengan catatan faktor sekitar 74,5%. Maka sistem pakar akan menyarankan bahwa penyebab utama kerusakan sepeda motor kemungkinan besar adalah masalah pada sistem bahan bakar. Selanjutnya kita akan menjelaskan kode Python ini. Di sini saya sudah membuat kode Pythonnya. Di sini ada def combine spasi CF, lalu ada evidence, lalu ada rules. Selanjutnya diagnosis CF, dan selanjutnya kita ini untuk outputnya. Output di sini yaitu ada diagnosis untuk kerusakan sistem bahan bakar. Begini, untuk CF usernya 0,8, CF rule-nya 0,7, maka didapatkan hasilnya 0,56. Selanjutnya untuk kerusakan sistem bahan bakar, untuk gejalanya suara tersendat. Di sini untuk CF usernya yaitu 0,7 dan CF rule-nya 0,6. Maka hasilnya yaitu 0,42. Selanjutnya pembakaran tidak sempurna. Seperti ini. Untuk hasilnya itu 0,42 dan untuk kerusakan mesin ini CF catatan vektornya 0,63. Lalu kita hasil untuk ini hasil diagnosis berdasarkan carta inti-faktornya, yaitu kerusakan sistem bahan bakarnya sebesar 0,74, pembakaran tidak sempurna 0,42 dan kerusakan mesinnya di sini 0,63. Maka didapatkan diagnosis utamanya yaitu kerusakan sistem bahan bakar dengan tingkat keyakinan 0,74 atau 74%. Untuk penjelasan codingannya di sini yang pertama yaitu fungsi combine spasi CF atau CF list. Fungsi ini mengkombinasikan nilai certainty factor atau CF dari beberapa aturan menggunakan rumus kombinasi. Untuk yang kedua, data gejala atau evidence. Dictionary evidence menyimpan nilai keyakinan
atau CF user untuk masing-masing gejala yang diamati pada sepeda motor. Misalnya mesin susah hidup dengan nilai 0,8. Selanjutnya yang ketiga yaitu definisi aturan atau rules. Ini mendefinisikan aturan diagnosis. Setiap diagnosis memiliki daftar aturan yang terdiri atas pasangan seperti gejala, nilai CF rule yang menunjukkan kontribusi aturan tersebut terhadap diagnosis. Kesimpulannya yaitu, dengan menggunakan metode certainty factor, kita dapat menangani ketidakpastian dalam proses diagnosis. Pada contoh kasus di atas, setelah mengidentifikasi gejala dan menerapkan aturan, sistem pakar menghasilkan nilai keyakinan atau certain factor untuk masing-masing diagnosis. Diagnosis dengan CF tertinggi yaitu 74,5% untuk masalah pada sistem bahan bakar dipilih sebagai diagnosis utama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.